Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Note. Dan inilah video seri bongkar teknik forex. Nah, di video kali ini gue akan ceritakan dua transaksi ya, dua pair, yaitu di USD CHF dan juga Kanada CHF. Nah, dua-duanya ini mirip sebenarnya tradingnya, tapi sedikit unik untuk di USD CHF ini. Kita sama-sama pakai break and retest ya, kita pakai break and retest dari daily chart. Tapi kalau di USD CHF ini dia pakai pattern ya, jadi dia ada pattern inverted head and shoulder di daily chart, lalu dia udah break naik ke atas lalu retest. Nah, pada saat retest itu disinilah letak teknik trading yang diperlukan gitu ya. Kalau di USD CHF itu dia pakai pattern, kalau di H4 itu namanya adalah shark pattern di bawah, dan itu tradingnya pakai false break. Nanti gua akan masuk ke grafik ya. Lalu dia baru dari situ ngangkat sampai ke targetnya. Nah, jadi dia ada dua target, ada target yang panjangnya, ada target yang pendeknya. Nanti gua akan jelasin di grafik langsung. Lalu di Kanada CHF itu simple pullback, jadi dia ada break and retest dari resistennya jadi support sekitaran kalau nggak salah 0.7750, lalu dia push naik ke atas. Oke, nah bagi kalian yang masih pemula, gua ada playlist lengkapnya di atas ini, yaitu adalah playlist bongkar teknik forex. Kalian bisa lihat beberapa video sebelumnya dan kalian bisa pelajari untuk digunakan teknik entry-nya di dalam trading plan kalian masing-masing. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam konten materi ya, dan untuk kali ini gue akan bahas di dua pair. Yang pertama di Kanada CHF dan yang kedua adalah di USD CHF. Nah, gue bahas yang Kanada CHF dulu karena ini yang simple ya. Nah, jadi gue selalu bikin kan, bagi kalian yang pemula dan baru mengikuti YouTube gue selalu bikin langkah di dalam analisa dan trading forex itu. Yang pertama adalah identifikasi dan prediksi tren dan momentum, lalu prediksi direction dan arah target, lalu tentukan cara entry, dan gue lakukan ini screening dari higher time frame ya, daily chart atau bahkan kadang weekly, dan lalu ke lower time frame untuk lihat candlestick patternnya seperti apa. Template yang gue pakai ini EMA 50 ya, kadang EMA 200, kadang Bollinger Band, lalu EMA yang moving average yang lebih detail gitu ya, dan gue biasa pakai 21, 34, 90. Nah, meskipun terkadang gue juga pakai EMA 10 dan EMA 20. Nah, oke. Yang pertama di Kanada CHF dulu karena ini lebih simple ya. Yang pertama, identifikasi tren. Jadi ini entry-nya di sini kemarin di H4 kalau kalian lihat sesuai dengan gambar ini ya. Ini trading kita kemarin, dan analisanya bagaimana? Yang pertama dari identifikasi tren. Dan ini gue lihat yang pertama adalah trennya kemana gitu ya. Trennya jelas naik ya. Dia di sini ketika kemarin itu dia sudah membentuk zigzag di atas EMA 50 dan dia udah break resisten yang ini kan, Kanada CHF. Sehingga di sini udah disimpulkan bahwa trennya naik. Oke, lalu setelah trennya naik, kita perlu identifikasi. Kita menunggu apa? Ya di sini materinya adalah break and retest. Saya masuk ke H4 ya. Jadi setelah dia break, yang saya tunggu ya adalah retest gitu. Kurang lebih ke sini, dan harapannya di level tersebut kita akan menunggu cara untuk entry ya, atau candlestick pattern untuk entry di sini. Oke. Nah, jadi yang kita tunggu adalah pada area critical point-nya di sini ya. Pada saat dia break lalu retest, pastikan dia sudah memiliki dan dia tetap berada di dalam tren naik ya. Dan biasanya yang saya gunakan itu untuk memastikan di sini adalah MACD ya. Jadi contoh kalau di sini kita masuk ke MACD, kita pastikan bahwa MACD-nya itu dia tetap berada di level 0 ya, dan atau ininya tetap ngebuka. Dan ini kan kalau kita pakai indikator moving average, kita juga melihat bahwa di sini ada golden cross moving average-nya, di mana merah di atas biru ya. Oh, by the way, ini indikatornya saya pakai EMA 10 dan EMA 20. Oke, untuk mendetek tren yang sedang berjalan. Nah, selama dia terus-terusan seperti ini, artinya dia masih uptrend. Dan jadi ketika dia terjadi retest, dia ketahan di sini. Dan ketika dia membentuk bullish engulfing di sini, ini candlestick pattern ya. Jadi kita zoom sedikit. Nah, kalian perhatikan nih, ketika terjadi koreksi, lalu di sini dia membentuk engulfing kan. Nah, sehingga level tersebut bisa dijadikan alasan untuk benar-benar entry-nya. Nah, lalu gimana dengan stop loss dan target? Kita biasanya pasang stop loss di bawah swing low yang ini. Oke, kasih ruang sedikit. Kita bisa gunakan indikator ATR ya, yang biasanya misalnya contoh begini. Kita lihat indikator ATR-nya berapa di sini, 15 gitu ya. Artinya dari swing low di sini boleh dikasih ruang 15 pips lagi ke bawah. Kurang lebih seperti itu. Ya, thank you. Nah, lalu untuk targeting bagaimana? Simpelnya adalah kita bisa pakai
Jadi contoh di sini ya, stop loss sebesar 21 pips, maka TP-nya selama itu lebih dari 1 banding 1, itu udah cukup baik ya. Jadi misalkan di sini kalau 1 banding 1 aja kan 21 pips juga. Kalian bisa pakai TP 1 banding 1,5, atau kita bisa menggunakan Fibonacci retracement eksternal ya. Jadi kita pakai di sini, kita ambil Fibonacci, tarik dari atas ke bawah. Oke, kita bisa pakai yang 1618 di sini. Nah, artinya kan di sana ya 1.618, jadi level 0.7101 dia langsung hit perfectly. Oke, lanjut gua akan di USD CHF. Ini agak sedikit advance ya, karena di sini dari daily chart dia membentuk, terlihat ya, head and shoulder kan, inverted. Jadi dia di sini left shoulder, di sini headnya, di sini right shoulder, dia udah terjadi break lalu dia retest. Nah, ketika dia terjadi retest setelah breaknya, ini jatuhnya kenceng ya. Ketika jatuhnya kenceng, artinya hati-hati ya. Ketika jatuhnya kenceng, dia belum tentu bisa ada pantulan. Dan terlihat di sini ya, di sini dia mantul sedikit lalu jatuh kembali. Nah, sebenarnya minggu lalu saya ada trading di USD CHF juga. Pada saat di bawah sini ya, saya pakai pattern double bottom di sini, karena di sini kalau kalian perhatikan, ini kan dia ada double bottom kecil kan, gitu ya. Dia naik dulu di sini. Nah, USD CHF itu pada saat dia koreksi pertama ke area yang kita inginkan gitu ya. Tadi kan saya bikin dulu. Di sini kita udah bikin neckline tadi. Oke, di situ ya. Lalu kita masuk ke H4. Nah, ketika sebelum ini muncul ya, saya pakai fitur putar ulang ya yang ada di sini. Kita akan pakai putar ulang ya. Oke. Ini minggu lalu kalau nggak salah ya. Minggu lalu di sini saya udah trading duluan. Dan ini saya pakai pattern double bottom kecil ya. Karena kalau kalian perhatikan di sini bentuknya kan gini. Oke, double bottom kan. Nah, lalu double bottomnya ketika di second bottom juga jelas ya, dia membentuk swing low seperti itu. Dan ini kemarin saya putuskan untuk entry buy dulu di sini. Oke. Dengan stop lossnya ini kecil ya, di bawahnya swing low di sini kita kasih jarak. Nah, lalu ini nggak bisa jauh-jauh dulu targetnya, karena double bottom ini kan double bottom kecil ya. Atau let's say kita punya target gede ya. Kita punya target yang gede sampai ke atas ini, contoh ya. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi berikutnya? Harga bergerak naik, boom, lalu langsung jatuh. Contoh ya. Nah, kalau kita pakai SL dan TP-nya itu pendek, 1 banding 1,5, ini udah pasti kita bisa exit, kita bisa keluar profit. Let's say belum ya. Let's say kita punya TP yang panjang. Oke. Lalu setelah ini naik dan kena EMA 50, kita bisa geser stop loss ke entry point. Kurang lebih seperti itu ya, cara kerjanya. Trading plan-nya. Lalu akhirnya dia apa? Jatuh, dan akhirnya apa? SL-nya kena di break even. Nah, ini kan nggak ada rugi ya. Nggak ada rugi, dan artinya kita harus kalibrasi ulang, kita recalculate, dan kita melihat apa yang terjadi berikutnya. Nah, ketika di sini ya, ini sebelum dia kembali naik ya, ini disebut dengan false break ya. Artinya di area yang kita inginkan, di sini dia terjadi, kita bisa bikin external Fibonacci, dan ini critical point ya, ketika dia membentuk turun, koreksi, lalu new low, dan new low-nya ini tertahan di area sini ya, 1272 hingga 1414, langsung berbalik arah. Ini di sini berpeluang untuk terjadi apa yang disebut dengan the shark pattern ya. Ini ada rasio tertentu yang bisa dijadikan satu guidance gitu. Nah, ideally ini kalau di H1 kita bisa trading ketika candle closing di sini. Ya, kalau kita lihat di H1 gitu. Artinya di sini udah ada candlestick pattern yang bagus ya. Ini namanya adalah morning star ya. Morning star doji, jadi dia lagi jatuh, dia membentuk formasi 3 candle, swing low-nya di ujung, dan ketika closing candle ini itu ideally adalah yang paling enak untuk entry gitu. Di situ ya, diletaknya di sana. Nah, untuk targeting sendiri kita bisa pakai external Fibonacci lagi. Seperti ini. Kita tarik dengan targeting 1.618 di sini. Jadi targetingnya ke atas sana. Oke. Ini nih. Nah, ini kalau dapat di sini itu bagus banget. Tapi kemarin itu saya kelewat ya, pas di sana saya kelewat, dan ketika terlewat artinya kita harus adjustment kan. Kapan kita entry ya? Kalau udah kelewatan. Nah, kemarin itu saya entry di sekitaran sini ya.
Jadi udah agak telat saya entry-nya, tapi masih berada di dalam rasio yang bagus ya. Artinya rasionya masih bisa 1:1 gitu untuk trading. Ya masih valid ya, karena 1:1 itu rasio paling minimal kalau kita mau tradingnya itu profitable. Jadi ketika di sini dia membentuk bullish candle lagi, saya putuskan untuk entry buy. Oke, meskipun telat ya, jadi harusnya di bawah sana. Tapi saya putuskan entry-nya kurang lebih di sini. Dan ini masih bisa dapat profit yang cukup lumayan gitu ya, pakai pattern ini. Pattern udah kita tungguin, dia gerakannya naik, boom, dia kena target. Nah, memang terakhir-terakhir saya USD CHF saya ada cut loss ya, yaitu ketika dia koreksi. Oke, ini tadi sudah. Selanjutnya kemarin tuh saya trading buy lagi di USD CHF. Kenapa saya buy lagi? Karena saya berdasarkan pattern dari inverted head and shoulder yang pertama ya, karena kalau inverted head and shoulder yang pertama atau dari daily chartnya ini jalan yang tadi kita bikin ya, jadi sebenarnya mapping gedenya itu dia harusnya naik ya. Jadi di sini dia break, retest. Nah, ini harusnya ideally begini ya, sehingga kemarin saya putuskan lagi untuk trading buy lagi ketika di sini membentuk candle bullish. Jadi asumsinya adalah di sini asumsinya dia terkoreksi ya, ada bullish engulfing lalu dia naik kembali, dan ini saya putuskan untuk entry kemarin. Tapi pada akhirnya yang terakhir ini cut loss gitu ya. Oleh karena itu kan kita harus selalu punya cara untuk cut loss yang tidak besar gitu kan. Nah, ini kemarin saya bikin planning seperti ini. Oke, buy. Lalu pada akhirnya boom, langsung kena stop loss. Ya udah. Jadi itulah trading ya, kita ada untung dan ada rugi, tapi kita harus sebisa mungkin membuat average profit kita lebih sering dan lebih banyak gitu ya, secara pips dan dibanding dengan average stop loss kita. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.